Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini, kita akan sharing bagaimana caranya meningkatkan optimisme, kegembiraan jiwa, dan kebahagiaan dalam segala situasi. Teman-teman semuanya, tanamkanlah sebuah doktrin dalam diri Anda bahwa setiap kebaikan yang kita niatkan atau rencanakan akan difasilitasi oleh Allah SWT dengan caranya sendiri untuk menjadi kenyataan dengan mudah. Jangan pernah memikirkan, membayangkan, dan mengingat berbagai hal yang menakutkan, mencemaskan, dan menyedihkan. Sebab ketakutan, kecemasan, dan kesedihan adalah sumber kelumpuhan jiwa. Ketakutan, kecemasan, dan kesedihan adalah sumber kelumpuhan jiwa. Hindarilah berbagai sikap melankolik dan romantisme terhadap masa lalu. Selain dari pelajaran yang harus Anda petik dari masa lalu, tidak ada lagi manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengingat masa lalu. Karena itu, lupakanlah segala hal yang menyedihkan dari masa lalu dan bersikaplah rasional terhadapnya. Jika Anda menghadapi masa depan yang tidak pasti dan penuh tantangan berat, maka jangan biarkan kecemasan itu mendera batin Anda. Jangan biarkan kecemasan itu mendera batin Anda. Percayalah hanya kepada dua hal. Satu, rencana Anda. Dua, takdir Allah SWT. Dengan cara itu, Anda dapat mempertahankan keberanian jiwa Anda. Berusahalah untuk senantiasa tersenyum dalam segala situasi dan selalu bergembira dalam semua keadaan. Bersikaplah fleksibel terhadap berbagai tekanan hidup yang Anda alami, agar tekanan hidup itu tidak sampai merampas kegembiraan jiwa Anda. Jadi bagaimana caranya agar semua tekanan hidup itu tidak mampu merampas kegembiraan jiwa kita? Bersifatlah fleksibel, bersikaplah fleksibel. Sebab kegembiraan jiwa merupakan salah satu sumber energi yang kita perlukan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita rencanakan. Perbaikilah penampilan fisik Anda, berusahalah untuk tampil gagah dan elegan. Pakailah pakaian-pakaian dengan warna-warna yang kuat, strong, teduh, dan cerah. Sebab penampilan kita atau pakaian kita pakai pada suatu hari akan mempengaruhi emosi kita pada hari itu. Sebab penampilan kita atau pakaian yang kita pakai pada suatu hari akan mempengaruhi emosi kita pada hari itu. Hindarilah untuk berpakaian yang kusut masai, seadanya, sekenanya, atau terlalu sederhana dengan warna-warna yang gelap dan mati. Karena itu akan mewariskan rasa pesimisme. Percayalah pada kemampuan Anda untuk mewujudkan rencana-rencana Anda. You can because you believe. Kamu bisa karena kamu percaya. Inilah yang dipakai oleh orang-orang kelas atas. Sebaliknya, orang-orang kelas bawah dan rata-rata, mereka percaya setelah mereka membuktikannya. Sebaliknya, orang-orang kelas atas, mereka percaya dan mereka membuktikannya. Jangan pernah membiarkan kegagalan mencabut rasa percaya diri Anda atau bahkan sekedar menguranginya. Lakukanlah rekreasi secara berkala untuk menyegarkan kembali semangat hidup Anda dan mencegah kebosanan akibat rutinitas yang panjang. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan emosional dan mempertahankan kegembiraan jiwa Anda. Ada banyak bentuk rekreasi, tetapi yang terbaik diantaranya ada dua. Ada banyak bentuk rekreasi, tapi yang terbaik ada dua. Yang pertama, perjalanan wisata ke tempat-tempat baru, mengunjungi tempat-tempat baru. Dan yang kedua, itikaf di daerah-daerah wisata yang bernuansa pegunungan atau laut. Jadi Anda berdiam diri, sendirian di situ, menenangkan diri di tempat-tempat wisata yang nuansanya pegunungan atau laut. Tebarkanlah optimisme dan kegembiraan jiwa ke lingkungan sekitar Anda sebelum mereka menularkan pesimisme dan kesedihan jiwa mereka kepada Anda. Pada akhirnya, kita harus mengendalikan perasaan-perasaan kita. Perasaan pesimis, buang. Perasaan optimis, booster. Perasaan gembira, bangun. Perasaan sedih, buang. Karena dengan cara itulah kita mengendalikan pikiran-pikiran kita,
mengendalikan perkataan-perkataan kita, mengendalikan tindakan-tindakan kita yang pada akhirnya kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan itulah yang akan menciptakan nasib-nasib kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut berusaha merubah nasibnya sendiri. Dan perubahan itu tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Mari kita menjadi orang yang mampu mengendalikan ekosistem yang ada dalam diri kita sedemikian rupa sehingga kita mampu mengendalikan apa yang ada dalam luar diri kita. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.